Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Asap menyegel pohon willow di atas danau? Itu saja. Sesederhana itu. Kerumunan agak terkejut dengan jawabannya yang tidak bersemangat. Segera setelah itu, seseorang memandang Suke dan melihat bahwa dia sedang menatap keluar jendela, menuju sebuah rumah di tepi danau. Dia kemudian tertawa, haha, dia pasti melihat rumah di luar dan pemandangan dan dengan demikian mengatakan hal pertama yang muncul di benaknya. Ai, sepertinya itu benar. Lihatlah keluar aula dan kamu akan melihat danau besar. Hujan baru saja berhenti dan di luar berkabut. Bahkan pohon willow tertutup kabut. Sepertinya Libai ini telah menggunakan semua kecakapan kreatifnya dan kehilangan kata-kata sekarang. Kerumunan mulai menggelengkan kepala tidak setuju. Beberapa dari mereka dipenuhi dengan ejekan, sementara yang lain menyesal dan bersimpati. Berdasarkan apapun yang berhasil dibuat Suke, itu terlalu sederhana. Hanya ada 7 kata, dan terdengar seperti tidak lebih dari sebuah frase yang tidak berarti. Faktanya, para siswa merasa bahwa ungkapan Suke bahkan tidak dapat dibandingkan dengan kata-kata Tuan Muda Zhao. Selain itu, bait Suke bahkan tidak ada hubungannya dengan negara api, dan tidak terdengar begitu mulia. Melihat semua siswa ini mendiskusikan pekerjaannya dengan bebas, Suke bersandar di kusen pintu sekali lagi dan mengisap rokoknya lagi sebelum menyemburkan asapnya. Dia memiliki ekspresi ketidakpedulian total di wajahnya, seolah-olah dia bisa menahan semua penghinaan, karena dia tahu bahwa dia tidak memiliki lawan yang layak di planet ini. Ai, sangat menakutkan untuk menjadi bodoh. Dan orang-orang ini berani menyebut diri mereka mahasiswa? Mereka bahkan tidak bisa mengenali mahakarya yang begitu brilian? Suke berpikir dalam hati sambil menertawakan murid-murid ini, orang lumpuh terkutuk. Apakah ada seorang di sini dengan setidaknya standar biasa-biasa saja? Apakah saya harus berdiri dan menjelaskan setiap kata untuk Anda? Tetapi jika saya melakukannya itu tidak akan sejalan dengan aktingku yang tangguh sama sekali, karena poin utamanya adalah untuk realisasi yang hebat. Dalam keadaan seperti itu, Suke hanya bisa melirik Tuan Muda Zhao, yang semua orang anggap sebagai individu paling berbakat di kota kekaisaran. Pada titik ini, Tuan Muda Zhao menjadi lebih percaya diri dan puas. Dia tidak berniat membantu Suke dari penghinaannya, dan berdiri di sampingnya, tertawa dingin. Uhuk. Setelah Suke menyadari bahwa Tuan Muda Zhao ini tidak memahami mahakaryanya yang brilian, Suke berdeham dan menghela nafas kecewa. Dia kemudian menggelengkan kepalanya. Hatinya sakit karena kecewa. Itu terlalu menyakitkan. Persetan ini. Saya ingin bertindak tegas, tetapi tidak ada yang mau bekerja sama dengan saya dan membantu saya. Memang, Suke meringis seolah-olah hatinya benar-benar hati. Hal ini menyebabkan Tuan Muda Zhao merasa agak curiga. Mengapa Libai ini memasang ekspresi aneh alih-alih terlihat malu dan malu? Oleh karena itu, Tuan Muda Zhao memikirkan 7 kata yang diucapkan oleh Suke sekali lagi. Asap menyegel pohon willow di atas danau. Piang. Tepat pada saat itu, Tuan Muda Zhao yang tersenyum bahagia, dengan cangkir teh di tangannya, menjatuhkannya ke tanah saat itu hancur berkeping-keping. Senyum di wajahnya membeku, saat pupilnya melebar. Hatinya dipenuhi dengan kengerian. Bagaimana ini bisa terjadi? Asap menyegel pohon willow di atas danau, bagaimana kamu melakukannya? Tidak heran kamu menatapku seolah-olah aku adalah orang bodoh yang bodoh. Tuan Muda Zhao tidak bisa menahan diri sama sekali, saat dia bertanya pada Suke, sangat terkejut. Keyakinannya hancur seperti cangkir teh, berkeping-keping. Asap menyegel pohon willow di atas danau, nyonya ia agak terkejut juga, saat dia mengulangi kata-kata ini. Pada saat berikutnya, ekspresinya juga turun, berubah menjadi sesuatu yang tercengang. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Suke dengan sangat tidak percaya. Bagaimana ini bisa dilakukan dari jarak jauh? Dia benar-benar berhasil memikirkan sesuatu yang benar-benar jenius dalam waktu sesingkat itu. Ini, bagaimana seseorang bisa begitu berbakat di dunia ini? Pembacaan puisi, pencocokan bait, dia unggul dalam segala hal. Nyonya ia sangat bingung sehingga dia menjadi linglung. Tang Liufeng juga sangat terkejut. Dia baru saja mengerti apa yang dimaksud Suke, asap menyegel pohon willow di atas danau, frasa ini sangat dalam sehingga menakutkan. Aku mengerti sekarang. Ya Tuhan, kuplet Brotherly tidak akan pernah bisa ditandingi oleh siapapun dalam sejarah lagi.
Pada titik ini, seorang siswa berteriak, membuat seluruh aula terkejut. Tak lama, lebih banyak siswa mulai mendapatkan kembali kesadaran mereka saat mereka membuka mata lebar-lebar karena terkejut. Asap menyegel pohon willow di atas danau ini. Ketujuh kata ini sangat disengaja dan disusun sedemikian rupa sehingga memiliki arti tertentu. Makna sebenarnya ada di dalam kalimat ini jika kamu melihat cukup dekat. Kata pertama asap adalah representasi dari negara api, karena cara penulisan dan ditempatkan sebagai kata pertama. Sisa kalimat masing-masing mewakili negara lain, dan datang setelah kata asap. Ini berarti bahwa negara api adalah yang pertama dari 5 bangsa. Bukan itu saja. Menurut artinya, asap menyegel pohon willow di atas danau, yang berarti asap menyegel segala sesuatu yang lain di bawahnya. Itu juga berarti bahwa negara api berada di atas, menyegel dan menekan semua negara lain di bawah. Ini benar-benar sebuah mahakarya. Saya tidak akan pernah menduga bahwa sisi kiri kata-kata itu juga bisa memiliki maknanya sendiri dan membentuk bait yang logis. Namun, ada seorang siswa di tengah-tengah mereka yang terkenal dengan keterampilan menggambarnya. Begitu dia menyadari apa yang dimaksud Suke, dia sangat terkejut hingga matanya terbuka lebar. Dia dikejutkan dengan gelombang inspirasi. Tepat pada saat itu, dia membuka selembar kertas di atas meja dan mulai menggambar Suke merokok. Ketika dia selesai, dia memberi judul, "Libai merokok." Itu akan menjadi sabotase terbesar dari seluruh karir aktingnya yang sulit. Pemimpin dari 4 siswa hebat, Tuan Muda Zhao benar-benar direndahkan pada saat ini. Dia duduk merosot di tempat duduknya, menatap jauh ke kejauhan, kehadiran pikirannya tidak lagi ada. Dia merasa sangat sulit untuk percaya bahwa dia telah kalah begitu saja. Tak seorang pun akan pernah menemukan jawaban yang cocok untuk mahakarya seperti itu. Bahkan jika dia memeras otak dan mencoba, tidak mungkin menemukan jawaban sebaik kalimat pembuka bait itu, dengan semua makna tersembunyinya. Suke kemudian membuka gulungan kertas di depan Tuan Muda Zhao dan bahkan dengan hangat mengambilkan pena untuknya. Tuan Muda Zhao memelototi Suke dengan dingin saat dia menggigit giginya dengan keras, "Libai, aku akan mengingatmu. Balas dendamku untuk hari ini akhirnya akan diambil. Baiklah, baiklah, aku sambut hari-hari mendatang. Pui, maksudku, aku menyambut balas dendammu kapan saja." Itu benar. Sementara itu, tuliskan namaku, dan ingat untuk memasukkan fraksi ledakan surgawiku. Suke berseri-seri dari telinga ke telinga. Ekspresi wajahnya adalah salah satu pemenang celaka yang mengejek musuhnya. HMPH. Tuan Muda Zhao berdeham sebelum mengambil pena dan mulai mengayunkannya ke atas dan ke bawah pada selembar kertas. Ceka-ceka. Pena di tangannya menari-nari di atas kertas, saat lengannya gemetar. Jika dia menggantungkan kata-kata ini di tubuhnya, akan sulit membayangkan penghinaan dan ejekan yang akan menimpanya. Namun, pria yang baik akan melakukan apa yang dia katakan. Di bawah pengawasan semua siswa, Tuan Muda Zhao akhirnya menulis, "Zhao Wu bukan tandingan Libai dari fraksi ledakan surgawi." Ini adalah kata-katanya sendiri. Pada titik ini, Suke sedang menonton di samping ketika ekspresinya jatuh dan dia berteriak, "Persetan denganku. Zhao Ritian bukan tandingan Libai dari fraksi ledakan surgawi? Apakah namamu Zhao Ritian?" Murid Tuan Muda Zhao bersinar dalam cahaya dingin saat dia berteriak, "Libai, jangan sombong. Hari ini, aku akui bahwa aku kalah. Tapi hari lain akan datang, ketika kamu harus membayar 2 kali lipat." Ketika dia selesai berbicara, dia mengambil selembar kertas dan menamparnya dengan keras di dadanya. Zhao Ritian yang perkasa akan pergi dari tempat ini menuju angin dingin dan danau beku. Dia akan pergi dan tidak pernah kembali. Dia sudah melampaui setiap siswa di sini di dalam kota kekaisaran. Itu benar. Asap menyegel pohon willow di atas danau. Terus terang, sampai saat ini, saya masih tidak dapat menemukan bait yang cocok. Bahkan jika Anda memberi saya beberapa tahun lagi, saya khawatir saya akan melakukannya. Tidak bisa memberikan jawaban. Seluruh aula dipenuhi dengan pujian dan kekaguman untuk Suke. Masih ada sekelompok kecil siswa yang masih belum terbiasa berpikir tinggi tentang Suke. Seluruh aula menjadi hidup sekali lagi, ketika semua orang mendekati Suke, mencoba untuk berbicara dengannya. Nyonya ia bermaksud untuk melangkah maju dan berbicara dengan Suke juga, tetapi pada titik ini, tubuhnya lemas dan dia merasa kehabisan energi. Selain itu, seluruh roknya basah, karenanya dia tidak bisa berdiri sama sekali. Dia hanya bisa bersandar ke depan sambil duduk.
Matanya yang tampak indah berkilau dengan emosi kompleks dari kekaguman, dan kesukaan. Dia memperhatikan Suke dengan cermat seolah-olah dia bahkan tidak ingin berkedip karena takut kehilangan pandangannya. Beberapa detik kemudian, seorang mahasiswi bergegas mendekat dan membisikkan beberapa kata ke telinga Nyonya Ya. Nyonya Ya menganggukkan kepalanya dengan jelas dan bergumam pelan sebelum berbicara kepada hadirin, semuanya. Putri Matahari Flaming tidak merasa dalam kesehatan yang baik sehingga dia tidak dapat menghadiri perjamuan hari ini. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang yang hadir terdiam karena terkejut. Putri Matahari Flaming tidak akan datang? Itu, apa maksudnya? Salah satu alasan utama kami semua datang hari ini dan menghadiri perjamuan ini adalah untuk berinteraksi dengan Flaming Sun Princess. Dan sekarang, sebagian besar siswa mulai mengungkapkan ekspresi kekecewaan. Suke agak terkejut juga. Meskipun dia dipanggil sebagai Libai di sini, topeng kulit manusia memiliki citra orang yang juga dikenal sebagai Huawuke. Oleh karena itu, dia sangat ingin melihat reaksi dari Flaming Sun Princess ketika dia melihatnya. Pada saat yang sama, dia akan mencarinya untuk mengambil peta makam kekaisaran. Namun, dia tidak menyangka gadis ini begitu keras kepala dan memutuskan untuk berubah pikiran pada menit terakhir. Itu juga. Sepertinya gangster tangguh bertindak ini telah bertindak cukup keras selama sehari. Aku akan membiarkanmu beristirahat dan memulihkan diri. Beberapa hari kemudian, ketika permaisuri pangeran seharusnya dipilih, aku akan bangkit lagi dan menakuti kalian semua sampai menangis. Suke berbicara dalam hatinya saat bibirnya membentuk senyuman. Lagi pula, dalam hal bersikap keras, seseorang hanya boleh melakukannya paling banyak 3 kali sehari. Setelah Nyonya Ya memberitahu para siswa tentang ketidakhadiran Putri Matahari Flaming, dia memperhatikan bahwa suasana hati semua orang sedang turun. Dia kemudian menghela nafas dengan tidak senang juga. Meskipun dia tahu bahwa sebagian besar siswa datang untuk Flaming Sun Princess, dia masih merasa agak asam tentang hal itu jauh di dalam hatinya. Ketika sampai pada penampilan luar, dia sama sekali tidak kalah dengan Flaming Sun Princess. Bahkan, dia tahu bahwa dia terlihat lebih dewasa dan lembut dibandingkan dengan putri. Dia bahkan merasa tubuhnya jauh lebih baik daripada tubuh keponakannya. Mungkin itu karena dia telah menunjukkan dirinya begitu sering kepada publik sehingga penampilannya telah kehilangan kebaruannya kepada masa. Ini sangat kontras dengan Flaming Sun Princess yang nyaris tidak muncul di depan umum. Ini memberinya suasana misteri yang menarik. Namun, mata Nyonya Ya tertuju pada Suke sekali lagi. Ketika dia melihat bahwa Suke masih tersenyum cerah meskipun mendengar kabar buruk itu, Nyonya Ya merasakan kehangatan di hatinya. Perasaannya terhadap Suke membengkak sekali lagi. Sepertinya dia tidak di sini untuk Flaming Sun Princess dan sebenarnya di sini untuk belajar dan mempertajam pengetahuannya. Sungguh pria yang baik dan pantas. Nyonya Ya berpikir dalam hati. Namun, dia tidak akan tahu bahwa Suke tidak ada di sini untuk mempertajam pengetahuannya dan mendapatkan kebijaksanaan. Dia di sini hanya untuk bertindak keras. Dimanapun ada kerumunan atau adegan, itu adalah tempat terbaik bagi Suke untuk bertindak keras dan dia tidak akan melewatkannya untuk dunia. Madam Ya duduk di atas mat, roknya menutupi bagian mat yang basah kuyup. Dia kemudian melihat ke arah hadirin dan berbicara, semuanya, bangsawan yang rendah hati ini juga sedang tidak enak badan. Bagaimana kalau kita mengakhiri perjamuan ini sekarang? Sebagian besar siswa tidak punya niat untuk tinggal lebih lama juga. Setelah Nyonya Ya mengatakan ini, kebanyakan dari mereka bertepuk tangan memberi hormat dan pergi. Banyak siswa juga mengundang Pei Ziyun dan Tang Liufeng untuk minum teh, tetapi Suke menolak mereka semua tanpa mempertimbangkannya. Minum teh? Apa lelucon? Kakak di sini hanya minum bir. Mengapa saya pernah minum teh? Namun Tang Liufeng tampaknya menikmati semua perhatian yang diterimanya dan dengan senang hati mengikuti para siswa keluar untuk minum teh. Tang Liufeng, kamu bajingan. Lupakan saja. Kamu tidak bisa diajar. Aku bahkan memberimu kesempatan untuk menjadi Tang Bohu, tetapi kamu memilih untuk mengecewakanku. Mengapa kamu setuju untuk minum teh dengan sekelompok orang rendahan ini? Untungnya kamu tetap pergi bersama mereka. Setidaknya aku bisa menghemat membeli bir untukmu. Suke mengejek Tang Liufeng dan menggelengkan kepalanya, siap untuk pergi dari aula. Tuan Muda Li, tolong tunggu. Pada titik ini, Nyonya yang memanggilnya. Alis Suke melonjak saat jantungnya berdegup kencang di dadanya. Mungkinkah wanita cantik ini mencari one night stand?
Merasakan antisipasi dan kewaspadaan, Suke berbalik dan tertawa dengan sopan, "Saya ingin tahu instruksi apa yang diberikan Nyonya untuk saya." Nyonya Ya mengedipkan matanya dan menjawab, "Bakat Tuan Muda Li sangat luar biasa dan mereka membuka mata saya. Saya ingin tahu apakah Anda mau tinggal dan menemani saya. Saya ingin melihat lebih banyak bakat Anda. Persetan denganku. Anda menyebut diri Anda sebagai bangsawan ini di depan semua orang. Dan sekarang Anda memutuskan untuk memanggil diri sendiri secara informal dengan saya." Hati Suke bergetar. Sepertinya dia benar-benar menginginkan one night stand. Betapa menakjubkannya itu. Jika dia setuju untuk tinggal, itu akan sangat tidak bermoral, itu akan menjadi binatang buas. Pada titik ini, dia membeku sebelum memberi hormat. "Terima kasih banyak kepada Nyonya atas perlindungan Anda. Sebaiknya subjek yang sederhana ini tidak ada hubungannya. Saya akan dengan senang hati tinggal di belakang dan mendiskusikan puisi dan lirik dengan Anda." "Bagus. Tuan Muda, tolong tunggu sebentar. Saya harus berganti pakaian baru dan merapikan diri." Kebahagiaan Madam Ya sangat jelas saat dia perlahan berdiri dan mengikuti beberapa siswi. "Ya, Suke telah setuju untuk tetap tinggal. Meskipun akan menjadi tidak bermoral sampai menjadi binatang buas jika dia tinggal, jika dia memilih untuk tidak tinggal, itu berarti dia lebih buruk daripada binatang buas." Pada saat berikutnya, matanya terbuka lebar saat tatapannya jatuh ke tempat Madam Ya duduk sebelumnya. Itu aneh. Mengapa tikar tempat dia duduk terlihat sangat berbeda dari tikar lainnya? Warnanya sedikit lebih gelap dari yang lain. Oleh karena itu, Suke yang usil berjalan dengan curiga. Begitu tangannya menyentuh tikar, dia bingung. Itu basah. Itu benar-benar basah. Mengapa alas duduk biasa basah? Dia mengambil tikar dan memegangnya tepat di depan matanya, memeriksanya dengan cemberut, seperti yang dilakukan Sherlock Holmes ketika dia sedang menyelidiki kejahatan. Dia kemudian mengatakan ke matras dengan sangat keras, "Bagus sekali. Bukti dan jejak sekecil apapun dari pelakunya akan selalu saya tangkap." Mata Sherlock Holmes ini sempurna. Sepertinya pelaku juga telah meninggalkan banyak petunjuk. Itu adalah cairan tubuh dengan aroma tertentu. Itu luar biasa. Yang harus kita lakukan sekarang adalah melakukan tes DNA. Tapi sepertinya kita tidak dilengkapi dengan barang-barang yang diperlukan untuk melakukan itu. Satu-satunya cara untuk menentukan siapa orang yang bersalah adalah dengan menggunakan metode yang paling efektif untuk menciumnya. Dia kemudian mengendus dalam-dalam sebelum dia mengerti semua yang telah terjadi. Meskipun dia sudah tahu apa yang terjadi bahkan tanpa mengendus tikar. "Persetan, lupakan saja. Kenapa aku bersikap keras pada sepotong mat duduk? Ini jelas milik Madam Ya." Suke yang berakting keras dan gila meletakkan tikar sebelum dia memikirkan undangan Nyonya Ya. Beberapa saat kemudian, seorang siswa masuk dan membawanya ke halaman belakang. Di dalam halaman, Nyonya Ya sudah berganti pakaian menjadi gaun sutra putih. Dia tersenyum ketika dia duduk di bangku batu, menunggu Suke tiba. Namun, Nyonya Ya tidak melakukan apapun yang dibayangkan Suke. Sebaliknya, dia benar-benar mendiskusikan puisi dan lirik dengan Suke, menyebabkan dia merasa tidak bisa berkata-kata pada hasil ini. Mereka berdiskusi panjang sampai malam gelap dan dalam. Beberapa siswa masuk dan mengantarkan hidangan makanan. Suke membalik tangannya dan mengambil 2 botol bir dan mengeluarkan sebungkus rokok juga. Mau bagaimana lagi, suasana hatinya sedang tidak baik karena dia agak kecewa. Dia pikir itu akan menjadi one night stand, tapi itu malah diskusi 1 malam. Nyonya Ya melihat rokok di tangan Suke dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuan Muda Li, saya ingin tahu barang apa itu?" Alis Suke terangkat saat dia tersenyum licik. "Ini namanya rokok, mau coba?" Tentu, Madam Ya adalah orang yang suka berpetualang dan selalu ingin mencoba hal-hal baru. Dia tampak agak bersemangat dengan prospek ini. Suke memutuskan untuk mengacaukan Nyonya Ya. Dengan demikian, dia menghisap rokoknya lama-lama dan meniupkannya tepat ke wajahnya. Madam Ya merona merah padam, tapi sepertinya tidak keberatan. Bibirnya yang indah terbuka saat dia menghirup asap yang dikeluarkan oleh Suke. "Sedot perlahan, biarkan asap masuk ke paru-parumu sebelum menghembuskannya." Suke membimbingnya dengan lembut. Saat dia memperhatikannya, dia setengah berharap dia tersedak asap dan menangis karena rasa sakit. Lagi pula, dalam hal merokok, tidak ada yang melakukannya dengan benar untuk pertama kalinya. Siapapun yang mencobanya pasti akan tersedak asap dan merasa agak mengerikan.
Namun, ketika Nyonya Ya menghirup asap-asap pertamanya, dia tidak terlihat seperti akan tersedak. Dia mengambil asap dengan lancar sebelum mengeluarkannya dari bibirnya, dan mengungkapkan ekspresi kepuasan yang luar biasa. Ketika Suke melihat ini, dia bingung. Apa-apaan? Dia benar-benar melakukannya dengan benar untuk pertama kalinya? Keterampilan meniup yang luar biasa. Suke tertawa sebelum menjawab. Seperti pepatah terkenal, merokok setelah makan malam membuat Anda merasa seperti seorang pemenang. Karena Nyonya Ya menikmatinya, saya akan memberikan ini kepada Anda. Terima kasih banyak Tuan Muda. Nyonya Ya tidak menolaknya dan menyimpannya sambil tersenyum. Pasangan dari mereka terus mengobrol di bawah langit malam dan terpesona oleh kebersamaan satu sama lain. Madam Ya menatap banyak bintang di langit dan bertanya dengan antisipasi, Tuan Muda Li, saya ingin tahu apakah Anda dapat membacakan puisi sekarang. Saya ingin merasakan bakat puitis Anda sekali lagi. Tentu saja. Suke dapat melihat fakta bahwa dia tidak akan bercinta malam ini dan memutuskan untuk memanfaatkan situasi ini sebaik mungkin, dengan bertindak keras. Dia berdiri dan melihat cahaya bulan perak dan berbicara, cahaya bulan muncul tepat di depan tempat tidur saya, dan menyerupai salju di lantai. Saya melihat ke atas untuk melihat bulan yang cerah, dan melihat ke bawah untuk mengenang kampung halaman saya. Nyonya Ya berhenti saat dia mulai merasakan emosi yang muncul dalam dirinya sebagai akibat dari puisi itu. Dia kemudian bereaksi dan menyadari bahwa puisi ini adalah tentang seseorang yang merasa sakit di rumah. Dia kemudian menghela nafas dan bertanya, apakah Tuan Muda Li sangat merindukan rumahnya? Tidak, Suke menggelengkan kepalanya. Lalu mengapa puisi yang kamu bacakan begitu penuh dengan kerinduan? Kecuali Tuan Muda Li menengadah ke langit dan teringat akan rumahmu? Nyonya Ya bertanya sekali lagi. Bukan itu juga, Nyonya Ya salah paham. Suke menggelengkan kepalanya sekali lagi dan menjawab, puisi ini sebenarnya mengacu pada seorang wanita cantik bernama Moonlight saat dia muncul di depan tempat tidurku dan ditelanjangi. Kulitnya sehalus dan sepucat salju di tanah. Ketika aku melihat ke atas, saya melihat wanita lembut dan lembut bernama Moonlight ini. Nyonya Ya terkejut, itu adalah puisi yang bagus, namun apakah penjelasannya buruk? Seorang wanita bernama Moonlight ditelanjangi. Mungkinkah Tuan Muda Li itu mengisyaratkan padaku? Pada titik ini, Nyonya Ya tersipu saat pipinya menjadi panas. Meskipun dia bukan seorang gadis muda, dia adalah seorang wanita yang belum menikah yang tidak pernah mengenal pria secara dekat. Sebenarnya, itu juga tidak benar. Cara terbaik untuk mengatakannya adalah bahwa Nyonya Ya masih perawan. Sebagai putri tertua dari kaisar sebelumnya, dia harus mematuhi perintahnya. Kaisar sebelumnya adalah orang yang saleh dan mengikuti adat agama yang mengatakan bahwa putri pertamanya harus dikorbankan sebagai istri Dewa Api untuk menjamin kemakmuran bangsa. Meskipun ini hanya sebuah ritual, itu menunjukkan kepercayaan yang kuat pada Dewa Api oleh penduduk. Oleh karena itu, Nyonya Ya harus mematuhi perintah dari ayahnya, kaisar sebelumnya dan tetap tidak menikah seumur hidup, karena dia milik Dewa Api. Jika dia memutuskan untuk tidak mematuhi ritual ini, seluruh bangsa akan kehilangan berkah dan perlindungan dari Dewa Api. Justru karena alasan inilah Nyonya Ya yang dulu muda dan menarik masih lajang pada usia ini. Oleh karena itu, dua generasi siswa hanya bisa melihatnya, tetapi tidak pernah bisa berharap untuk mendapatkannya. Mereka hanya bisa menikmati ketampanannya dari kejauhan. Tepat ketika Suke mengucapkan kata-kata genit itu padanya, dia tidak merasakan apa-apa, secara mengejutkan. Namun dia agak gelisah dan gelisah. Setelah bertahun-tahun menjadi wanita lajang dan kesepian untuk Dewa Api, apakah dia benar-benar puas? Apakah itu benar-benar layak? Nyonya Ya telah memikirkan pertanyaan seperti itu di masa lalu, namun dia belum pernah bertemu seseorang seperti Li Bai sebelumnya. Tidak hanya tubuhnya gemetar di hadapan pria seperti itu, bahkan jiwanya bergetar seperti angin. Dia adalah siswa yang luar biasa dengan bakat luar biasa dan kepribadian yang unik. Saat napasnya menjadi lebih sulit, Nyonya Ya tampaknya membuat keputusan yang menyakitkan dan sulit. Beberapa napas kemudian, dia kemudian menjawab, Tuan Muda Li, saya belum siap. Bisakah kita membicarakan ini lagi di masa depan? Suke berhenti saat dia melihat ekspresi malu-malu di wajah Nyonya Ya sebelum memahami apa yang terjadi. Dia telah menyadari bahwa dia mengisyaratkan padanya. Suke tertawa dan menjawab, tentu saja. Kami masih memiliki banyak hari bersama.
Jika Nyonya Ya benar-benar suka mendengarkan puisi, akan ada lebih banyak kesempatan untuk melakukannya. Saya dapat membacakan lebih banyak puisi di masa depan untuk Anda. Tanda seru petik 2. Tuan Muda Li benar-benar seorang pria terhormat? Nyonya Ya tertawa dan menjawab. Bibir Suke bergetar dan tidak berbicara lagi. Lagi pula, Putri Matahari Flaming akan memilih pangeran permaisurinya dalam beberapa hari dan dia ingin merusak perselingkuhannya. Oleh karena itu, dia memutuskan bahwa dia tidak boleh berlebihan dengan Nyonya Ya hari ini. Jika bukan karena keadaan seperti itu dan jika dia menemukan dirinya dalam posisi hari ini, dia akan menggunakan seluruh gudang teknik rayuannya dan berhasil mendapatkan one night stand. Setelah makan malam bersama, Suke berdiri dan memutuskan untuk mengucapkan selamat tinggal sebelum kembali ke penginapannya untuk tidur. Meskipun Nyonya Ya tidak tahan melihatnya pergi, dia sebenarnya tidak berani meminta Suke untuk menginap. Karena itu, dia mengantarnya keluar. Segera setelah itu, dia kembali ke halamannya dan duduk di dekat bangku batu sambil bergumam pada dirinya sendiri untuk beberapa saat. Dia kemudian menyalakan rokok lagi. Ini benar-benar luar biasa. Saya bisa membawa rokok ini ke istri menteri dan istri jenderal untuk membiarkan mereka mencobanya. Pada hari kedua, nama Li Bai dari fraksi ledakan surgawi telah menyebar seperti api di seluruh kota kekaisaran. Pertama, ini karena pemimpin dari 4 siswa hebat, Tuan Muda Zhao mengenakan catatan di tubuhnya saat dia berjalan mengelilingi seluruh kota kekaisaran. Catatan itu berbunyi, Zhao Wu tidak cocok dengan Li Bai dari fraksi ledakan surgawi. Kedua, itu karena permainan kata yang dimainkan Suke. Dia menyebut Zhao Wu sebagai Zhao Ritian, yang dengan demikian menjadi nama panggilan yang kejam baginya. Segera setelah itu, semua siswa yang hadir untuk perjamuan Nyonya Ya mulai menceritakan detail perjamuan kepada semua orang. Seseorang memberitahu 10 orang lainnya. 10 orang memberitahu 100 orang lainnya. Dalam rentang satu malam, hampir seluruh kota kekaisaran berbicara tentang Li Bai dari fraksi ledakan surgawi. Suke sedang tidur nyenyak di dalam penginapannya sementara Tang Liu Feng pergi keluar untuk minum-minum. Saat dia keluar, dia ditanyai begitu banyak pertanyaan sampai dia kembali. Karena tidak ada yang mengganggunya, Suke tidur nyenyak selama 2 malam berturut-turut. Dia tampaknya tidak menyadari bahwa hanya dengan menghadiri satu perjamuan, dia telah membalikkan seluruh kota. Dalam pikirannya, sistem mendeteksi bahwa tuan rumah tertidur dan karenanya tidak memberikan pemberitahuan apapun. Tapi poin tindakannya yang sulit terakumulasi dengan cepat. 3 hari setelah jamuan makan, Suke akhirnya bangun dan meregangkan tubuhnya. Dia membuka antarmuka sistem dan melihat lebih dari 8.000 tindakan poin sulit dan bingung. Ketika dia meninggalkan kamarnya dan memutuskan untuk turun ke bawah untuk makan, dia dikelilingi oleh sekelompok orang yang jelas-jelas mengidolakannya. Baru kemudian dia mengetahui apa yang terjadi saat dia tertidur. Bahkan ada seorang siswa yang mengambil salinan dan memintanya untuk menulis puisi di atasnya. Suke bahkan tidak ragu-ragu. Lagi pula, adalah kegilaan untuk tidak bertindak keras ketika ada kesempatan. Dia kemudian menulis, "Saya memegang alam semesta di tangan saya, seperti saya, tidak ada manusia." Ditandatangani oleh Li Bai, fraksi ledakan surgawi.